teman-teman, perkenalkan, namaku Dharma Yuda Pratama. Aku dilahirkan di Malang pada tanggal 17 Maret 1999. Beginilah kegiatanku di sore hari, mengaji di musola dekat rumah. Kali ini aku akan berbagi cerita pada kalian semua mengenai prestasiku. Salah satunya juara 2 hafalan Al-Quran. Kalian dengarkan ceritaku ya. Teman-teman, malam ini masih menunjukkan pukul 6:30. Aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dan waktu yang ada selalu kugunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Saling berbagi cerita kepada ibu, saling bertukar pengalaman kepada adikku, dan juga saling memberikan nasihat. Hal inilah yang membuatku bangga memiliki keluarga yang baik dan begitu memperhatikanku. Bermain terus. Tadi itu ada tugas, Ya dikerjakan dulu baru bermain. Kalau pulang sekolah itu ya biasakan pulang ganti baju, terus makan buat besok itu sudah disiapkan sekarang. Itu biasakan, itu harus. Terus nonton buku, kalau ada PR itu langsung dikerjakan baru main. Teman-teman, tak terasa sekarang adalah waktuku untuk belajar. Aku tak belajar dulu ya. Iya, belajar yang benar loh ya. Iya. Moco-moco majalah. Enggak. Udah cerita ya wes. Iya. Belajar yang benar. Iya. Iya, belajar bener loh ya. Waduh, main-main kok main. Baca cerita toh. Belajar loh Yud. Sifatnya itu pendiam, tapi ya agak keras kepala. Terus ya istilahnya ngambekan gitu loh. Ngambek sama menurut anaknya itu menurut mestinya. Tapi sama ibunya, kalau sama saya pasti takut gitu loh. Takutnya itu seperti saya tuh marah-marah tapi langsung pukul gitu. Tapi kalau mamanya enggak, masih ada rasa kasihan gitu. Memang anaknya itu penurut, pendiam. Kalau disuruh-suruh gitu mesti manut. Kalau Yuda itu dekatnya sama ibunya, mamanya. Ya curhatnya itu cuma kalau hasil belajar di sekolah, terus UTS, terus UAS gitu. Maksudnya kalau nilainya bagus gitu curhat ke orang tua. Kalau belajarnya sih itu belajar sendiri enggak pernah. Ikut les gitu loh. Sama orang tua tuh disuruh les. Ya tiap bulannya tuh ya, cuma kalau sudah les itu enggak usah belajar, tapi di sekolah ada pagi hari belajar bersama di sekolahan, terus les pagi jam 6.04. Belajarnya mandiri, enggak pernah orang tua ngajari, enggak pernah. Di otaknya itu enggak ketergantungan gitu loh. Jadi di pikirannya enggak ketergantungan, jadi mandiri sendiri. Pokoknya aku harus bisa belajar yang bagus gitu. Peringkatnya sekarang peringkat 7. Malam ini
Aku kembali membuka buku pelajaran dan mengerjakan tugas sekolah. Aku adalah anak yang mandiri. Dari kecil aku sudah dididik untuk menjadi anak yang rajin dan tidak malas belajar. Karena aku tak ingin mengecewakan orang tua yang telah membiayai sekolahku. Aku senang sekali karena aku dapat mempersembahkan prestasi untuk ayah dan ibu, yakni dengan meraih peringkat 10 besar di kelas. Walaupun tidak selalu berhasil meraih 5 besar, paling tidak sebuah kebanggaan tersendiri untukku dapat terus mencetak prestasi. Oleh karena itulah, aku harus selalu rajin belajar, agar terus mendapatkan nilai yang baik. Teman-teman, tak terasa hampir 2 jam aku belajar dan tugasku juga sudah kuselesaikan. Karena sudah pukul 9 malam, aku segera beristirahat agar dapat melewati esok hari dengan penuh semangat. Wah, cerahnya. Pagi ini memberiku sebuah senyuman, mengawali hariku dengan hati penuh kegembiraan. Aku pun segera berangkat sekolah. Assalamualaikum. Ya. Selamat belajar ya. Iya. Jangan kan sekolahan. Iya. Sekolahan ya. Nah teman-teman, ini adalah kelasku belajar. Aku senang sekali berada di kelas ini, karena guru dan teman-teman sangat baik padaku. Bisa dikatakan bahwa bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini pelajaranku ialah PKN. Wah, rupanya PKN juga menjadi salah satu pelajaran yang kusenangi. Aku pun semakin semangat belajar. Menurut beberapa teman-temanku, aku adalah anak yang baik, ramah, dan sedikit pendiam. Tapi aku belajar untuk selalu dapat berkomunikasi dengan baik lagi. Dharma Yuda Pratama ini siswa kelas 5 ya. Anaknya ini memang bisa menjadi contoh teman-temannya yang terutama di dalam segi agama, di perilakunya di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi teladan bagi teman-temannya. Prestasi akademis mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 juga di atas rata-rata. Anak ini pinter. Jadi tetapi yang menonjol di dalam bidang akademiknya di dalam mata pelajaran agama. Dia masuk di dalam peringkat 10 besar mulai dari kelas 1. Prestasi non-akademik ini kemarin lomba di tingkat gugus
ya, terutama di dalam lomba keagamaan. Nawa lomba itu dia menduduki di tingkat gugus, menduduki tingkat peringkat pertama, lalu dikirim ke tingkat kecamatan, hafalan Al-Quran dia mencapai peringkat yang kedua. Sosialisasi dengan teman maupun dengan gurunya, dengan teman-temannya, ya kebanyakan rata-rata anak ya, dia juga supel, tetapi agak pendiam sebetulnya anak ini, tapi gampang beradaptasi dengan teman-temannya. Itu peraturan tingkat pusat contohnya. Yang paling tinggi. Teman-teman, yang paling kusenangi ialah mata pelajaran matematika karena mudah dimengerti. Tapi mulai saat ini aku belajar untuk menyenangi semua mata pelajaran apapun. Nah, aku yakin dengan belajar rajin dan pantang menyerah dapat mempertahankan prestasiku di 10 besar. Paling tidak aku harus bisa naik peringkat yang lebih tinggi lagi. Di kelas, aku pernah menjadi wakil untuk mengikuti perlombaan. Walaupun belum berhasil menang, aku tidak kecewa teman-teman. Berarti aku harus belajar mencari kekuranganku dan memperbaikinya. Yang membanggakan dari segi akademik memang dia selalu menduduki 10 besar, lalu di bidang non-akademik khususnya di bidang keagamaan dia memang tekun dan bisa membawa nama baik sekolah. Paling tidak untuk tingkat kecamatan dia sudah menunjukkan prestasinya, mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Untuk anakku Yuda, mudah-mudahan nanti di kemudian hari, di masa yang akan datang, dia akan menjadi panutan paling tidak bagi keluarganya, bagi teman-temannya, ya, membawa nama baik di sekolahnya, untuk keluarga, dan karena dia di bidang akademiknya juga bagus, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan cita-citanya. Lalu di bidang non-akademik mudah-mudahan karena ini Al-Qur'annya dia fasih dan mungkin juga sudah khatam begitu ya. Ini mungkin jadi ustadz di kemudian hari. Pesan kepada Ananda Yuda, yang penting kamu berusaha dan tidak lupa berdoa, karena apa yang akan kita raih tanpa berusaha tidak akan bisa kita capai. Dan kepada orang tuanya juga mohon dukungan dan pembinaan, sehingga apa yang diharapkan dari baik dari sekolah maupun dari orang tua sama-sama berjalan dengan seiring. Teman-teman, aku percaya dengan dukungan dan dorongan dari teman-teman, guru, dan juga keluargaku pastinya aku bisa meraih lebih banyak prestasi lagi. Tidak hanya di bidang hafalan Al-Quran saja. Tentunya aku ingin membahagiakan semua orang yang telah memberikan motivasi kepadaku. Sehingga aku akan selalu ingat bahwa prestasi haruslah diraih dengan penuh perjuangan. Hari semakin siang, tak terasa waktunya untuk pulang. Terus semua dibenahi dengan baik seperti biasanya. Kalau waktunya piket, jangan piket, jangan kurang dulu. Seperti biasanya, yuk. Siap. Doa mulai. Diri memberi
Teman-teman, siang ini matahari tak begitu bersahabat. Tak nampak langit biru yang cerah. Tapi hal itu tak membuatku lelah untuk kembali melanjutkan kegiatanku. Still together, still going strong. You're still the one I run to. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Aku kembali memohon hanya kepada Allah Sang Pencipta dunia ini. Mimpi hari halalkan segala cara untuk hidup ini. Teman-teman, sebuah doa yang dilakukan dengan hati yang tulus pastinya akan senantiasa membawa ketenangan batin. Aku senantiasa berdoa untuk kedua orang tua agar diberikan kesehatan dan rezeki di hari ini. Juga untuk kakak dan adik-adikku. Aku pun kembali meminta padanya untuk selalu diberikan kepintaran dan kepandaian agar senantiasa diberikan prestasi yang baik pula. Aku yakin dengan terus berdoa pasti akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi padaku untuk terus berkarya mewujudkan harapan dan cita-citaku. Kalau sholatnya ya setiap hari itu ya rutin ya. Maksudnya 5 waktu tiap hari, terus sore ngaji jam 4, sekalian sholat maghrib, pulang, terus isya, pulang, terus nonton-nonton TV, sebentar tidur. Alasan orang tua bukan memaksa, tapi anaknya sendiri untuk masuk Islam mulai dari kecil sampai udah menanjak dewasa itu sering sama anak-anak itu ngaji bersama, pulang bersama, orang tua anak memaksa, ngajinya itu rutin sekali, sregep gitu loh Pak. Yang sudah dimenangkan masalah pengajian itu cuma itu hafalan Quran itu sudah tidak ada lagi. Yang membuat orang tua bangga memiliki anak seperti anak saya yang sekarang ini, yang juara 2 hafalan Quran ini ya, orang tua menyuruh meningkatkan kecerdasan untuk membaca Al-Quran yang lebih baik. Nanti kalau ada lomba-lomba di sekolah, mungkin orang tua berdoa semoga juara 1. Harapan orang tua ke anaknya itu supaya rajin belajar, tingkatkan sholatnya, ngajinya, mudah-mudahan besok jadi anak yang sukses, berbakti pada orang tua, sampai di perguruan tinggi, sampai kapanpun orang tua bangga, rela berkorban, memberi dana, maksudnya untuk anaknya sampai ke perguruan tinggi atau gimana sampai seberapa, itu aja. Saya titip pesan ke anak saya supaya diperhatikan di sekolahnya itu, jangan sampai tidak mengerjakan PR atau ngomong-ngomong sendiri di sekolahan. Ya,
Semoga orang tua mendoakan dari rumah anaknya bisa sukses di sekolah, jangan nakal dan berbakti pada orang tua. Itu aja. Teman-teman, setiap sore aku selalu mengaji bersama dengan teman-temanku yang lain. Sejak umurku 4 tahun, aku sudah mulai mengaji dan ibuku selalu mengingatkanku untuk tidak melewatkan mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Selain untuk memperdalam imanku dengan mengaji, aku yakin aku dapat memperoleh bekal kesuksesan yang dapat mengantarkanku menuju keberhasilan dalam meraih segala harapanku. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku telah berhasil meraih prestasi dengan memenangkan lomba hafalan Al-Quran dengan meraih juara kedua. Beberapa surat yang telah kuhafalkan diantaranya Al-Qari'ah, Al-Insyirah, Al-Qadar, At-Tuhah, dan masih banyak lagi. Saat mengikuti perlombaan, aku tidak menyangka jika akan menang. Aku bersyukur dan senang sekali rasanya dapat memenangkan perlombaan itu. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alai fa innahu. Teman-teman, aku berharap melalui kemampuanku ini aku dapat mengembangkan prestasiku dengan terus meraih kemenangan di setiap perlombaan hafalan Al-Quran yang kuikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Teman-teman, itu tadi ceritaku. Aku berharap aku dapat meningkatkan prestasi dan terus dapat meraih kemenangan. Tentunya dengan berdoa disertai belajar yang rajin dan tekun. Aku pasti bisa. Kalian pun juga bisa. Sampai jumpa. Sampai wingi.